Misalnya di wilayah hukum Polda Metro Jaya ini, ya saya pikir patut diapresiasi. Cuman sayangnya kenapa kemudian di daerah-daerah lain terjadi ya, misalnya sweeping seperti itu. Oke, baik. Pak Tito. Saya mungkin justru ingin menjelaskan sedikit ini. Jadi fenomena ormas ataupun sweeping dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu ini sebetulnya berawal adanya konflik of interest ya. Konflik of interest yang pertama adalah wisata khususnya. Inilah tempat makan bagi mereka. Mereka punya karyawan yang harus hidup dan seterusnya. Sehingga mereka juga berusaha untuk berjalan beroperasional. Idealnya maunya begitu. Nah, ini kan potensi konflik sebetulnya. Tapi konflik ini sebetulnya potensi dapat dikelola. Dikelola agar tidak menghancurkan, tidak merugikan. Oleh karena itu di-manage. Nah, untuk di-manage ini harus diatur dengan aturan. Nah, aturan ini sudah dikeluarkan oleh pemerintah dan setelah itu diedarkan kembali untuk tahun 2015 surat edaran oleh Kepala Dinas Pariwisata. Ada kelompok-kelompok yang tempat hiburan yang tidak boleh buka satu bulan penuh, ada yang kemudian jam tertentu boleh buka, ada juga yang boleh buka sepenuhnya, dan ada yang hari-hari tertentu seperti hari pertama hari ini Nuzulul Quran, kemudian hari Lebaran tidak boleh buka semua. Ini ada aturan ini. Persoalannya anggap bahwa ini sekarang semua sudah setuju aturan-aturan itu. Persoalannya apakah masyarakat, pelaku hiburan, polisi, penegak hukum, Satpol PP dari sikat gigi biasa. Live. Holistic Care Ester C mengucapkan selamat beribadah puasa. Holistic Care Ester C bantu jaga daya tahan tubuh lebih tidak perih di lambung. Vitamin C yang care ya Holistic Care. Jangan pernah yang namanya kenal sama nyilem itu. Sengsara lah pokoknya. Pokoknya pertama dia nyilem itu belum pernah lah. Ini setiap Jumat jam 8 malam dan Minggu jam 1 siang. Didukung oleh Top White Coffee, beli 3 gratis 1. Coba deh, Top White Coffee yang sebenarnya. Baik pemirsa, langsung saja saya lanjutkan kembali perbincangan. Tadi saya menyambung perbincangan dengan Pak Tito. Pak Tito, tadi disebutkan sudah ada komunikasi begitu ya, informal dengan kelompok-kelompok ini. Lalu sudah pahamkah mereka? Jelaskan dulu aturan ini. Karena belum tentu sampai ke grassroots, jangankan mereka. Anggota polisi pun belum tentu tahu aturan ini. Bahwa ada yang 1 bulan harus tutup. Klub malam, diskotik, mandi uap, geria pijat, bola ketangkasan, bar yang berdiri sendiri. Tapi yang di dalam hotel boleh ada dengan kriteria tertentu ya. Seperti karaoke, musik hidup dengan jam-jam tertentu. 20.30 sampai 1.30. Ya. Nah, kemudian ada juga yang wajib jamnya harinya itu harus tutup semua. Yaitu 1 hari sebelum bulan Ramadan, hari pertama di bulan Ramadan seperti hari ini, malam Nuzulul Quran, 1 hari sebelum Lebaran, kemudian hari pertama dan hari kedua, hari raya Idul Fitri. Nah, itu nggak boleh. Sama sekali semua. Nah, ini semua disosialisasikan, termasuk kepada warga negara yang katakanlah potensial untuk berusaha untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Ini sampai kepada mereka. Berikut juga resiko sangka untuk pemeriksaan penggeledahan, maka disebut dengan tindakan hukum penggeledahan. Sanksinya otomatis yang melakukan penggeledahan harus mengikuti aturan itu sepanjang ada surat. Kalau tidak dilakukan, mereka berarti melakukan perlawanan kepada petugas, ada hukumnya. Tapi kalau warga negara, termasuk ormas-ormas siapapun juga, sekali lagi, datang memasuki tempat, itu dapat dikenakan pasal 167 KUHP, yaitu pemasukan rumah, pekarangan, tempat orang lain tanpa hak. Apalagi sudah disuruh keluar. Kalau diamankan oleh polisi, itu namanya tindakan penangkapan, dilegalisir. Kalau ada warga yang melakukan langkah-langkah itu namanya penculikan. Jadi sebenarnya sudah jelas begitu ya Pak, bahwa itu adalah melanggar hukum. Tapi saya ingin bertanya ke Pak Nasir, apa sebenarnya yang menyebabkan masih jamak saja terjadi bahwa ini jelas melanggar hukum dan seharusnya mereka paham begitu ya, ormas-ormas yang main hakim sendiri ini. Apa Anda analisanya? Ya, saya tidak tahu ya. Saya tidak tahu gini, apakah misalnya para pengusaha misalnya
ya misalnya katakanlah si tahu sama kita apakah yang di kawasan timur Jakarta itu legal atau ilegal. Nah, saya punya keyakinan kalau tempat hiburan ya yang legal pasti dia tidak berani untuk melanggar aturan. Ya, dia tahu betul sanksi. Ya. Yang paling berat kan pencabutan izin itu berat itu. Kalau sanksinya kalau di Perda ini kan agak ya nggak berat menurut saya ya. 3 bulan kurungan badan, 5 juta rupiah didenda. Jadi yang ilegal ini juga kita bertanya bahwa itu bisa dipastikan. Karena jadi risikonya usaha kita besar, Mbak. Oke, apa yang sudah dipahami dari sosialisasi ini? Kemudian resikonya apa saja sih yang mungkin ditanggung sehingga tidak mungkin untuk menyalahi aturan yang ada? Ini kan dari 2004 ya. Dan tiap tahun itu kita sosialisasi untuk dengan Kapolda, bahkan kalau boleh saya katakan Perda ini lahir juga saya terlibat gitu. Tahu kita. Jadi kita nggak berani untuk melakukan pelanggaran. Mereka tidak tahu aturan hukum ini. Nggak semua paham bahwa ini ada yang buka, ada yang tutup. Dia pikir semua harus tutup. Ya, satu. Padahal ini kita harus mengelola potensi konflik tadi. Kita harus mengakomodir juga karyawan-karyawan industri pariwisata yang juga mereka butuh makan. Sehingga dibuatlah aturan oleh gubernur dan oleh pemerintah daerah. Yang kedua adalah karena negara tidak berbuat banyak. Artinya negara lemah. Dalam ini negara penegak hukum. Terjadi pembiaran keluarga negara termasuk rekan ormas juga kita lakukan harus paham satu-satu. Yang kedua adalah untuk memperkuat negara bahwa harus hadir, negara tidak boleh lemah, jangan sampai pembiaran, kita awasi. Kemarin sudah kita kumpulkan, kita warning yang melakukan backup, membiarkan bila terjadi kita akan melakukan tindakan tegas. Apa tegasnya, Pak? Termasuk pencopotan. Saya sudah sampaikan kepada rekan-rekan Kapolsek kemarin, rekan-rekan Kapolres, petakan di wilayah. Oke, nanti kita akan bahas lagi, terutama saya ingin tanyakan kepada Pak Adrian bahwa keyakinan para pengusaha ini tidak bermain-main begitu dengan hukum, walaupun tadi ada oknum ya, walaupun kerugian yang mungkin ditanggung karena harus ditutup untuk beberapa jam atau beberapa waktu itu juga cukup banyak. Nanti saya coba akan gali ini dari Bapak, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetaplah bersama kami, Bincang Pagi akan segera kembali. Kira-kira kalau misalnya coba deh, Top White Coffee yang sebenarnya. Datang dan ikuti berbagai macam rangkaian kegiatan dengan bergabung pada event Pekan Lingkungan dan Kehutanan 2015 dengan tema Mari Wujudkan Mimpi dan Aksi Bersama untuk Keberlanjutan Kehidupan di Bumi pada tanggal 18 sampai 21 Juni 2015 di Jakarta Convention Center. Acara ini terselenggara Pengalaman melihat dunia adalah hadiah paling berharga. Look forward. Garuda Indonesia. Masa gue dikira ojek? Kalau lu punya mobil keren mau dijual, taruh aja di OLX. Gue cari di situ. Tapi sekarang jerawat takut keles. Minum Darsi wajahku halus. Minum Darsi jerawat jadi minggir. Berkat Darsi jadi unyu lagi. Makin unyu, bye-bye jerawat. Sejuta rahmat untuk kemuliaan. Di industri perbankan syariah, masalah utama yang harus kita address cepat adalah mempersiapkan sumber daya bankir syariah. Dengan banyak DPR RI meminta dana aspirasi daerah pemilihan dinaikkan. Usulan kenaikan dana aspirasi disebut hanya akan menjadi modus suap yang dilakukan anggota DPR kepada masyarakat. Para anggota DPR berharap agar suatu saat dana itu menjadi celengan bagi mereka ketika mereka akan menghadapi pemilihan kembali. Akan kemana sebenarnya penyaluran dana aspirasi ini? Forum Indonesia, kontroversi dana aspirasi, live jam 8 malam ini. Kini, Metro Kini, setiap hari jam 8 pagi.